Kalau anak udah demam tinggi, jiwa dan raga emaknya ini nggak bisa tenang. Hai Bes, kembali lagi di aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, anak dua. Apa kabar kalian semuanya Besti? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan semoga kita semuanya selalu dilimpahkan rezeki, amin. Jadi mulai hari Jumat pagi-pagi, Abang Tristan itu udah demam. Aku juga sebenarnya terkejut, tiba-tiba pas bangun pagi kami pegang badannya itu panas sekali. Jadi langsung buru-buru kami kasihkan aja obat demam. Kebetulan di rumah itu selalu aku stokkan obat demam. Jadi ini juga pesan ya buat ibu-ibu muda di luar sana, obat demam itu perlu kita stokkan di rumah ya. Apalagi kalau kita masih punya anak kecil kayak gini tuh perlu kali di stokkan di rumah, karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba udah demam gitu ya kan. Ibaratnya itu sedia payung lah sebelum hujan ya kan. Oke, singkat cerita ya kan, ternyata pas udah dikasih juga obat demam itu, demamnya bukan malah turun, malah makin naik. Terus aku baru teringat, ternyata aku tuh ada nyimpan kuning. Kuning ku bilang ini Besti, itu bahasa Karonya ya. Kalau biasa bahasa Indonesia orang bilangnya itu param dingin Besti. Tapi kalau orang Karo bilangnya itu kuning bergeh. Nah, jadi biasanya kuning ini dipakai untuk kalau lagi demam. Kayak gini lah contohnya kan, itu Abang Tristan lagi demam, ku kasihlah kuning di kepalanya, di seluruh badannya gitu. Itulah yang putih-putih di kepalanya itu Besti. Terus itu juga bukan hanya untuk demam aja ya Besti. Biasanya juga anak-anak bayi itu sering dipakaikan itu supaya enak tidurnya gitu. Nah, jadi satu harian hari Jumat itu udah dikasih kuning bergeh, udah dikasih juga obat demam, gak ada juga turunnya. Sampailah di malam Sabtu, dan alhasil di malam Sabtu itu tadi Besti, demamnya sampai 40 temnya. Udah pas itu juga Bapak Tristan itu masuk malam, anaknya temnya sampai 40. Aku di situ nggak bisa tidur, asli satu malaman itu aku nggak tidur Besti. Terus pas paginya hari Sabtu Bapak Tristan itu udah pulang kerja, dibelikannya lah langsung seperangkat alat infus. Karena memang pas malam Sabtu itu aku selalu komunikasian sama bapaknya, aku bilang kayak mana ini demamnya terlalu tinggi kayak gitu kan. Jadi dibilang bapaknya pantau aja ya, jangan sampai kejang katanya. Karena kalau udah kejang ini yang awak takutkan kan. Dan puji Tuhan memang Abang Tristan ini kuat, demamnya sampai 40 pun ya dia masih kuat. Nah, jadi ini tuh videonya aku record di hari Sabtu ya Besti. Jadi Abang Tristan ini tuh udah diinfus dari tadi pagi, dan yang infusnya itu juga Bapak Tristan. Sebenarnya Bapak Tristan itu udah ngajak untuk rawat inap ke rumah sakit, cuman akunya aja yang belum mau. Karena kasihan aja gitu kan harus bolak-balik ke rumah sakit. Belum lagi adik Niko itu kan gak ada yang jaga, otomatis dia pasti ikutlah ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit itu kan banyak kali virusnya. Yang ada nanti adik Niko yang sehat malah jadi sakit pula dibawa ke rumah sakit. Jadi aku bilang sama Bapak Tristan, ya udahlah kita pantau lah dulu satu malam ini. Terus aku juga tadi udah khawatir karena dari pagi sampai sore itu udah diimpus, tapi demamnya tuh nggak turun-turun juga. Malah nanti malam juga Bapak Tristan tuh masih masuk malam ya kan. Aduh, aku sebenarnya agak ragu. Jadi tadi tuh sebelum Bapak Tristan tuh berangkat dinas malam, dia udah ngajarin aku untuk masukkan semua obat-obatnya ini ke infusnya. BTW di sini tuh Abang Tristan posisinya lagi tidur ya Besti. Jadi makanya di sini juga aku masukkan obatnya tuh pelan-pelan, takutnya nanti dia terbangun. Udah malam ini tuh posisinya lagi hujan, bapaknya dinas malam, anaknya sakit. Aduh, rasanya campur aduk, aku tuh ketakutan, tapi aku harus tetap tenang ya kan. Dan tadi setelah aku masukkan obatnya itu, aku cek lagi suhu badannya, ternyata udah turun Besti. Puji Tuhan lah, semoga malam ini nggak naik-naik lagi demamnya. Buat onti-onti semuanya, doain Abang Tristan cepat sembuh ya. Bye-bye.